kalau soal pengertiannya, arti daripada Al-Quran sampai detik ini belum ada orang Islam yang lebih ngerti Al-Quran ketimbang daripada saya. Nah, makanya sekarang gini, ngomong-ngomong tentang makna, bukan ngomong-ngomong tentang bahasa Arab. Apakah benar bahwasanya terjemahan ini itu benar? Di situ aja, tidak usah kemana-mana kamu. Ya, apakah terjemahan hadis ini salah? Lah, saya kan pengen nunjukin dulu ke kamu itu salah apa benar, makanya silakan. saya pengen bacakan. Saya mendengar, silakan. Saya mendengarkan, silakan. Edis jadi murid saya sekarang, guys. Nggak apa-apa, saya mendengarkan. Yuk, coba, yuk. Gini lah, Dis, makanya ya. Jadi ya, yang kamu tanyakan mengenai hadis itu kan hadis riwayat Imam Ahmad ya. Dan di sana ada lafal falam mashtaka Rasulullah ya. Falam mashtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana itu, Dis? Lafal yang saya baca ini, Dis. Falam mashtaka itu, Dis. Waduh, ini malah ini lomba-lomba baca lancar-lancaran buat surat Arab. Saya tinggal jelaskan saja. Biar kamu paham. Biar kamu paham ini. Terus kalau kamu gak tahu apa-apa, ngapain kamu nanya hadis? Cuma tahu terjemahannya gitulah. Ini jadi nggak ada jawabannya nih. Bertanya hadis itu kalau kamu hanya bermodal terjemahan. Hadis itu kitab-kitabnya semuanya berbahasa Arab, Dis. Iya Pak Ustadz, saya tuh tahu saya itu. Cuman yang saya tanyakan itu, apakah terjemahan ini salah atau tidak? Pak Ustadz sendiri tidak mengatakan terjemahan ini salah loh. Saya itu sedang ingin ngajari kamu ya. Kalau kamu baca huruf Arab, hadis, teks Arabnya itu diteliti dulu biar tidak bermodal kepada terjemahan. Iya Pak Ustadz, makanya gini loh, ini kan sudah diterjemahkan nih. Yang terjemahkan juga muslim-muslim juga. Makanya saya tanya gini, kalau terjemahannya salah Pak Ustadz, tolong terjemahan yang benar kayak gimana? Ya sudahlah, kalau biar cepat ya diskusinya, saya setelah ini mau bertanya ke kamu. Lah kamu langsung tanyain apa permasalahannya hadis itu, Dis? Artinya menurut hadis ini ada ayat-ayat rajam dan menyusui orang dewasa yang dimakan oleh rayap. Status hadis itu apa itu? Waduh, mau malsu-malsukan hadis nih. Malsu-malsukan hadis nih. Saya bertanya, Dis. Status hadisnya? Status hadisnya sahih? Mana keterangannya sahih? Loh, kalau nggak sahih kenapa dimasukin dalam Musnad Ahmad? Aduh, Dis, kayak gitu aja kamu. Dis, ini saya ajari Dis, saya ajari Dis ya. Musnad Ahmad itu, Musnad Ahmad itu, Dis, dengarkan Dis ya, saya ajari kamu sedikit ilmu hadis, Dis ya. Kamu akan berterima kasih kepada saya setelah ini ya. Jadi Musnad Ahmad itu beberapa kumpulan hadis yang isinya ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Beda kalau namanya kitabnya itu Sahihul Bukhari, maka itu namanya hadis yang sahih menurut Imam Bukhari. Sahihu Muslim, Sahihu Ibni Hibban, sahih menurut Ibni Hibban. Kalau musnad itu kumpulan beberapa hadis, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang mungkar, ada yang wah, gitu aja kamu nggak tahu gitu. Ya, jadi intinya singkat, apakah hadis ini hadis palsu? Loh, saya kan bertanya dulu nih, karena kamu makanya saya tanya Pak Ustadz, jadi hadis ini palsu atau itu benar? Namanya hadis muttarib. Tahu hadis muttarib? Apa itu? Iya, makanya saya tanya apa itu Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Dia ditanya tapi kayak gitu. Saya bertanya kepada Pak Ustadz, apa itu hadis mutorid, Pak Ustadz? Bukan mutorid. Kalau torid nanti ke torik 2 bulan haji nanti sampean ini. Bukan. Ya udah, hadis apalah itu namanya? Apa? Mutorib. Ya, hadis mutorib itu apa? Tuh, coba cek di Google, guys. Iya, dia bingung. Dia masih bingung hadis mutorib itu apa. Lupa ingat. Apa ya hadis mutorib ya? Cek di Google dulu, Dis. Cek dulu di Google, saya juga lupa. Biar kamu belajar, Dis. Dia lupa
Google saya saudara. Framing gini gak usah diskusi sama saya. Kan alasan mau lari kan? Loh, kamu kalau cuma bisanya framing kayak gini ngapain mau diskusi sama saya? Kenapa takut? Jangan Pak Ustadz. Ya, hadis mudroj, hadis musalsal, hadis marfu, hadis mudabbaj, semuanya tahu saya, Dis. Iya, apa hadis mutorib itu? Nah, saya kan mau ngajari kamu nih. Iya, makanya saya belajar, saya belajar gitu loh. Apa hadis mutorib itu? Biar kamu ingat daya ingatnya. Sekarang kamu tulis hadis mutorib adalah, coba. Apa? Lo tulis di HP kamu. Buat apa kamu punya HP? Oke, saya tuliskan saudara. Ini HP Motorola ya. Kalian nggak punya ini kan? Di Indonesia nggak ada dijual ini. Kalau Motorola ada ini nyala nih. Dia pengen kasih tahu nih lihat nih. Kalau HP-nya itu HP yang harus dibeliin ada lagi. Ada ini. Nah, katanya kalau di Indonesia ini harus Samsung nih. Samsung apa? S ya. Nah, ini Motorola ini. Ini beli kartu perdana dapat HP. Enak kan? Beli kartu perdana, paket internet, dapat HP. Lama-lama, Dis. Kamu ngomong aja lama, Dis. Oke, kita bersihkan dulu. Ya. Bentar. Tulis, Dis. Hadis mutorib itu apa, Dis? Hadis mutorib apa? Apa? Saya tulis nih. Kok gitu? Aduh. Udah ditulis, dia juga lupa. Dia masih lupa, saudara, sampai detik ini apa hadis mutorib. Aduh, goblok. Masa saya mau diskusi sama orang goblok kayak gitu? Udahlah. Hadis mutorib itu adalah hadis yang beberapa riwayat dan isnadnya itu simpang siur. Meskipun isnadnya sahih, maka akan turun derajatnya drastis menjadi dhaif karena simpang siur riwayatnya. Itu hadis mutorib namanya. Di riwayat Ibnu Hibban tertulis Ibnu Majah tertulis kambing. Di riwayat dari Musnad Ahmad tertulis rayap. Jadi itu namanya mutorib. Kayak gitu mau diskusi sama saya gitu loh. Dis. Mbok yo ngoco. Ini ambilin. Assalamualaikum Ustaz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, ini Kristen apa Islam? Islam sejati dong. Kok Kristen pula Ustaz Taufik? Ustaz Taufik, itu kenapa si Edis kok goblok itu, Ustaz? Gimana muridnya jenengan itu? Itu muridnya jenengan itu. Itu kalau framing, Ustaz. Framing nomor 1 itu, Tad. Intinya dia tuh gak mau ditanya, dia harus dalam keadaan bertanya dia itu, karena gak bisa mempertahankan imannya dia. Betul, sepakat Ustaz. Sepakat saya. Sepakat itu. Apalagi kalau dibawa ke ranah yang fundamental atau dasar nih, Ustaz. Contoh tentang kitab suci. Oh, itu gak berani itu, Ustaz. Tahu apa itu sih? Bertahun-tahun jadi apologet gitu-gitu aja loh. Iya betul, Ustaz. Ustaz, aku sponsor dulu ya, Ustaz ya. Ya. Sponsor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di bawah. Jadi